Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget punya tombol reset buat stres? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah teknik yang super simple namanya tapping. Ini tuh kayak alat bantu yang bisa kamu pakai di mana aja, kapan aja, buat nenangin pikiran yang lagi ruwet, bahkan buat ngurangin rasa nggak nyaman di badan. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, kita mulai dari sesuatu yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Pernah kan ngerasa semuanya tuh kayak berantakan, numpuk jadi satu. Masalah-masalah kecil, deadline, kekhawatiran, rasanya kok nggak ada habisnya. Nah, justru di tengah kekacauan kayak ginilah, tapping ini bisa jadi solusi yang nggak kita duga-duga. Coba deh bayangin, stres itu kayak selembar tisu. Enteng banget kan, gampang diabaikan. Tapi gimana kalau setiap hari ada ratusan, bahkan ribuan tisu baru yang numpuk? Beban yang tadinya enteng itu lama-lama jadi berat banget dan bisa bikin kita nggak bisa gerak. Dan ternyata dampaknya tuh bisa luar biasa banget loh. Dari sumber kami ada cerita nyata gimana tapping ini nggak cuma nyembuhin sakit kepala bertahun-tahun, tapi juga tiba-tiba ngebuka bakat yang nggak disadari. Orang yang tadinya nggak bisa masak sama sekali, jadi jago masak. Ini bukti kalau efeknya bisa lebih dari sekedar bikin tenang. Jadi, gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Oke, gini deh, kita pakai perumpamaan yang gampang banget buat dipahami. Coba bayangin emosi-emosi negatif yang belum beres, rasa cemas, marah, sedih. Itu ibarat tumpukan barang di kamar kita. Makin banyak tumpukannya, makin susah kan kita buat gerak atau bahkan mikir jernih. Rasanya kayak kejebak gitu. Nah, tapping ini fungsinya kayak kita lagi beres-beres kamar yang berantakan itu. Setiap ketukan bantu kita buat ngambil satu tumpukan emosi, diproses, terus dilepaskan. Pelan-pelan pikiran kita jadi lebih lega dan jernih. Kalau dari sisi ilmiahnya, yang terjadi tuh begini. Pas kamu ngetuk titik-titik meridian di tubuh, kamu tuh lagi ngirim sinyal tenang ke otak. Sinyal ini seolah-olah matiin alarm stres di tubuh kita dan nurunin hormon kortisol. Makanya, kita bisa ngerasa lebih rileks, bahkan pas lagi mikirin masalahnya. Oke, sekarang kita langsung ke bagian prakteknya ya, biar kamu bisa coba sendiri sekarang juga. Langkah paling pertama, dan ini penting banget ya, adalah bikin kalimat pengaturan atau setup statement. Kuncinya di sini, kamu akui dulu masalahnya secara spesifik. Misalnya, walaupun leher saya sakit, terus langsung disambung dengan penerimaan diri. Saya menerima diri saya sepenuhnya dengan ikhlas dan pasrah. Ucapkan kalimat lengkap ini 3 kali sambil ngetuk-ngetuk sisi tangan kamu. Nah, setelah kalimat pengaturan tadi, baru deh kita mulai ngetuk di beberapa titik. Kita mulai dari 6 titik pertama ini ya. Ketuknya pelan-pelan aja, sekitar 5-7 kali di setiap titik, sambil ngucapin pengingat singkat soal masalah kamu. Misalnya, sakit leher ini. Lanjut ke 3 titik terakhir. Dagu, terus tulang selangkah yang ada di bawah leher itu, dan terakhir di bawah lengan, kira-kira 4 jari di bawah ketiak. Tetap ulangi kalimat pengingat kamu di setiap titik. Satu putaran lengkap dari atas kepala sampai bawah lengan, ini paling cuma butuh semenit kok. Sip, biar lebih kebayang, kita langsung latihan ya. Kita coba buat ngeredain perasaan yang umum banget, rasa cemas. Ini contoh kalimat pengaturan yang bisa kamu pakai. Kamu sebutin secara spesifik, cemas tentang presentasi besok. Terus digabungin sama penerimaan diri dan kata pasrah. Ucapin ini 3 kali sambil ngetuk sisi tangan, abis itu baru mulai putaran tappingnya sambil ngomong rasa cemas ini di setiap titik. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul buat pemula. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget, karena ternyata gampang banget. Kamu nggak perlu latihan berjam-jam kok, cuma 2-3 menit atau 1-2 putaran lengkap, itu sering banget udah cukup buat ngerasain ada perubahan. Mungkin kamu jadi ngerasa lebih enteng, lebih tenang, atau malah jadi ngantuk. Tujuannya bukan buat ngilangin masalah secara ajaib, tapi buat nenangin respons stres tubuh kamu terhadap masalah itu. Nah, biar manfaatnya kerasa terus-menerus, kuncinya itu konsisten. Terus gimana caranya biar jadi kebiasaan? Kunci utamanya adalah konsistensi. Coba deh kaitin sama kebiasaan lain yang udah ada. Misalnya lakuin tapping 2 menit setelah sikat gigi pagi. Terus, sabar ya sama prosesnya. Kalau kamu ngerasa ngantuk, itu justru pertanda bagus. Artinya sistem syaraf kamu mulai rileks. Mulai aja dari masalah kecil setiap hari. Dan ingat, yang penting itu rutin, nggak harus sempurna kok. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu. Emosi apa nih yang siap kamu lepasin hari ini? Mungkin cuma satu stres kecil aja. Coba deh luangin 2 menit, lakuin 1 putaran, dan rasain bedanya.